Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang proposal usaha. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhni An-Nafi absen 21. Saya Ica Latifatul Jannah absen 11. Saya Denisa Friska Amelia absen 7. Saya Nur Anissa Drapsari absen 25. Kalian tahu gak sih, proposal usaha adalah dokumen atau data yang berkaitan dengan pengembangan sebuah bisnis. Terus menurut kalian gimana? Daripada bingung, mari kita bahas bersama-sama. Pengertian proposal usaha. Proposal usaha adalah dokumen yang dibuat oleh pengusaha untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya pada bisnis tersebut. Manfaat proposal usaha. Manfaat dari pembuatan proposal usaha antara lain: 1. Mudah memperimbangkan ide. Adanya proposal usaha, kamu bisa lebih mudah untuk menyalurkan berbagai ide bisnis yang akan dibangun. 2. Memperkirakan besaran modal. Keberadaan modal adalah salah satu elemen penting dari sebuah bisnis. 3. Rencana bisnis lebih terukur dan efektif. Proposal usaha di dalamnya harus memuat bagaimana rencana bisnis kamu mulai dari produksi hingga pemasaran. 4. Menarik investor. Proposal usaha perlu dibuat semenarik mungkin sehingga ketika kamu mencari investor usaha, maka dengan mudah tertarik. 5. Menjadi syarat pinjaman modal. Memulai berbisnis biasanya membutuhkan pinjaman modal usaha dari investor. 6. Membuat usaha kamu jadi lebih unggul. Unggul di berbagai aspek serta bagaimana strategi brand agar dilirik target, sehingga bisnis kamu lebih unggul dari kompetitor. Jenis-jenis proposal usaha. Berikut adalah beberapa jenis proposal usaha yang perlu diketahui di antaranya. 1. Proposal bisnis formal. Jenis proposal ini biasanya digunakan untuk membalas permintaan proposal dari pihak lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Pada dasarnya, isi proposal formal tak jauh berbeda dengan jenis proposal bisnis lain. Namun yang membedakan adalah penyesuaian dengan permintaan dari klien. 2. Proposal bisnis informal. Jenis proposal informal biasanya dibuat ketika tidak ada permintaan khusus secara formal. Biasanya jenis proposal ini dibuat oleh calon konsumen yang tertarik pada produk atau jasa Anda dan kemudian calon konsumen tersebut meminta proposal informal yang mudah dimengerti sehingga ia bisa mempertimbangkan produknya. 3. Unsolicited proposal. Jenis proposal yang dibuat tanpa ada permintaan khusus secara resmi dan juga tidak diminta secara rinci. Unsolicited proposal umumnya berbentuk brosur atau email broadcast. Jenis proposal ini biasanya berisi tentang data-data yang umum sehingga isinya jauh lebih singkat, padat, dan jelas. Komponen penyusun usaha. 1. Profil perusahaan. 2. Sumber daya manusia. 3. Manajemen operasional. 4. Produk dan layanan. 5. Analisis pasar. 6. Strategi pemasaran. 7. Proyeksi keuangan. Tips membuat proposal usaha. Adapun langkah-langkah atau cara membuat proposal usaha adalah sebagai berikut. 1. Membuat pendahuluan. Pada bagian ini, investor penting mengetahui latar belakang usaha yang sedang dijalankan. Di dalamnya nanti terdapat visi dan misi usaha, gambaran tujuan, dan target yang akan dicapai. 2. Cantumkan profil perusahaan. Pada bagian ini harus mencantumkan 3 poin penting, yakni jenis usaha, nama perusahaan, dan lokasi usaha. 3. Buat struktur organisasi perusahaan. Struktur ini terdiri dari Anda sendiri dengan sistem atau tim yang menjalankan usaha. Struktur organisasi menunjukkan bahwa usaha akan dikelola oleh tim yang jelas dan dijalankan secara serius.
4. Menjelaskan produk usaha. Pada bagian ini, pembahasan tentang detail produk usaha haruslah serinci mungkin agar investor paham dan tertarik untuk melakukan penanaman modal. 5. Tentukan target pasar. Definisikan target pasar berdasarkan jenis pekerjaan, usia, daerah, hingga kelas ekonomi target pasar. Hal ini nantinya akan menjadi nilai tambahan tersendiri bagi proposal. 6. Susun strategi promosi dan pemasaran. Pada bagian ini harus menjelaskan secara detail strategi apa yang akan digunakan agar bisa menarik minat konsumen. Dari sinilah investor akan menganalisa berapa keuntungan yang akan didapatkan nantinya. 7. Menyusun laporan keuangan. Pada bagian ini buat skema perhitungan untung yang akan diraih dan jangan lupa membuat perhitungan hasilnya yang akan digunakan oleh investor untuk menganalisa berapa modal yang perlu dikeluarkan dan berapa keuntungan yang didapat. 8. Buat penutup dan lampiran. Pada bagian ini buat penutup, lampiran, ucapan terima kasih di akhir proposal, dan bisa melampirkan biodata pemilik usaha, surat izin, dan sertifikat usaha. 9. Buat tampilan luar menarik. Buat tampilan luar proposal menarik, karena hal ini bisa saja menarik perhatian investor yang tak memiliki banyak waktu untuk membaca proposal dan dapat menyiapkan proposal digital dalam bentuk PDF yang dapat dikirimkan ke email investor.